sudah bisa belum sih mengunggah arsip pribadinya di My ASN? Nah, buat Sobat ASN P3K, kamu bisa langsung memantau skor kelengkapan arsip dan melengkapi dokumen yang kurang melalui My ASN. Kak, Ya, kenapa? kenapa ya dokumen yang diunggah di My ASN tidak langsung tersimpan dan skor kelengkapan arsipnya tidak langsung diperbaharui? Jadi, setelah Sobat ASN mengunggah dokumen arsip ASN ke My ASN, dokumen tersebut akan dicek terlebih dahulu oleh verifikator di masing-masing instansi. Nantinya, proses verifikasi tersebut akan memakan waktu maksimal 4 hari kerja. Tapi, jika setelah 4 hari kerja, dokumen arsip ASN tersebut belum diverifikasi, Sobat ASN jangan khawatir ya. Sobat ASN bisa menghubungi bagian kepegawaian di masing-masing instansi untuk menindaklanjuti terkait hal tersebut. Setelah dokumen tersebut disetujui, nantinya dokumen tersebut akan tersimpan secara otomatis di My ASN dan skor kelengkapan arsipnya juga akan diperbarui secara otomatis. Kak, mau nanya dong, kalau ada di klub yang sudah terdata di My ASN, tapi sertifikatnya hilang bagaimana? Tenang saja Sobat ASN, riwayat diklat atau sertifikat khusus dapat diubah atau dihapus pada menu update data pada My ASN. Kak, mau nanya dong, Iya, untuk kolom SK kenaikan pangkat pertama, boleh diisi pakai SK PNS nggak sih? boleh banget. Untuk pengisian SK kenaikan pangkat yang pertama, Sobat ASN bisa menggunakan dokumen SK CPNS. Kecuali untuk Sobat ASN yang diangkat langsung menjadi PNS. Maka kolom SKKP pertama wajib diisi dengan SK PNS. Kak, mau nanya dong, kalau dokumen SPMT CPNS tidak tersedia atau hilang, bagaimana solusinya ya? SPMT CPNS berfungsi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pembayaran gaji pertama. Tapi dokumen ini tidak bersifat wajib ya, karena tidak dimiliki oleh seluruh Sobat ASN, sehingga tidak mempengaruhi skor kelengkapan arsip ASN. Instansi pemerintah bisa melakukan cetak ulang SPMT CPNS, tapi ada syarat minimalnya ya. Yang pertama, wajib mencantumkan surat keterangan bahwa SPMT CPNS asli sebelumnya tidak ditemukan. Yang kedua, dokumen baru diterbitkan sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, wajib ditandatangani oleh JPT yang membidangi kepegawaian atau PPK yang sedang menjabat. Kak, mau nanya dong. Ya, Mbak. Untuk dokumen SKPMK, apakah harus memakai SKPMK atau boleh pakai surat keterangan kerja ya? Oh, untuk dokumen SKPMK, dokumen yang diunggah ke My ASN adalah SKPMK ya Sobat ASN, tidak bisa menggunakan surat keterangan kerja. Hal ini dikarenakan surat keterangan kerja harus diajukan terlebih dahulu ke BKN agar perhitungan masa kerja Sobat ASN dapat disetujui. Setelah itu, barulah instansi dapat menerbitkan SKPMK. Dokumen SKPMK tersebutlah yang nantinya dapat diunggah oleh Sobat ASN ke My ASN. Kak, sebenarnya arsip ASN P3K itu sudah ada belum sih di Lady DMS? Kabar gembira bagi semuanya, instansi dapat segera menggunakan Lady DMS untuk memverifikasi usulan teman-teman P3K di My ASN. Kak, mau tanya dong, Ya, apa sih bedanya verifikator instansi Lady DMS dengan verifikator unit My ASN? Yang pertama, verifikator instansi Lady DMS. Role ini punya kewenangan besar untuk mengelola seluruh arsip ASN di instansi. Tugasnya melakukan mapping, upload, pelaporan kekurangan, serta verifikasi usulan arsip ASN dari My ASN. Nah, yang kedua, verifikator unit My ASN. Role ini fokusnya lebih spesifik. Verifikator unit My ASN tugasnya terbatas melakukan verifikasi usulan arsip ASN dari My ASN sesuai dengan unit kerja kewenangannya. Kak, mau nanya, Iya. ada nggak sih batasan jumlah akun verifikator instansi Lady DMS yang bisa dimiliki oleh satu instansi? Nah, untuk jumlah verifikator instansi Lady DMS itu nggak ada batasannya ya Sobat ASN, disesuaikan saja dengan beban kerja yang ada. Akses harus diberikan secara selektif dan bertanggung jawab, karena dokumen yang ada di Lady DMS itu sifatnya rahasia. Kak, mau nanya dong. iya, Apakah admin instansi Lady DMS bisa menambahkan role lain untuk akun sendiri? bisa banget. Admin instansi Lady DMS bisa menambahkan role dashboard, monitoring, ataupun verifikasi untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Karena role tersebut memiliki kewenangan mencakup keseluruhan instansi. Kecuali untuk role verifikator unit My ASN, role tersebut tidak bisa menambahkan role dashboard, monitoring, ataupun verifikasi.
karena kewenangannya terbatas kepada melakukan verifikasi usulan dokumen arsip ASN di unit kerjanya. Kak, mau nanya dong, Iya? bisa nggak ya mendapatkan data skor arsip ASN untuk semua pegawai di DMS? Tenang, tentu aja bisa dong. Jadi, di fitur DMS itu ada menu status dokumen PNS. Nah, di sana terdapat informasi ketersediaan arsip, dan skornya pun akan muncul secara otomatis. Daftar tersebut bisa juga langsung diunduh dalam format Excel agar lebih mudah diolah. Kak mau nanya, Ya gimana? kalau di Lady DMS itu ada fitur untuk kompres dan split PDF nggak ya? Ada dong. Di Lady DMS ini menyediakan fitur keren, yaitu menu tools yang bisa membantu Sobat ASN untuk kompres, split, merge, convert, rotate, dan watermark. Kak, mau nanya dong, Ya, bagaimana sih caranya memperbaiki dokumen yang salah unggah di Lady DMS? dokumen yang salah unggah dapat diperbarui oleh verifikator instansi Lady DMS dengan cara mencari NIP pegawai terkait, membuka file yang ingin dirubah, lalu menekan tombol ganti dokumen untuk menggantinya dengan dokumen baru yang valid. Selain itu, dokumen yang salah unggah juga dapat diperbaharui oleh Sobat ASN melalui My ASN. Kak mau nanya, Iya, kenapa? bagaimana bila terdapat ASN yang telah mengunggah ulang dokumen ke My ASN namun dokumennya terkunci karena ASN tersebut sudah berbeda instansi? Nah, bila menghadapi kasus seperti ini, Sobat ASN bisa langsung menghubungi PIC Lady DMS BKN secara langsung ya. Nantinya akan dilakukan riset ulang oleh admin Lady DMS BKN. Kak, mau nanya dong, Iya? upaya apa yang dapat dilakukan instansi untuk mempercepat digitalisasi arsip ASN dan meningkatkan skor kelengkapan arsip ASN pada Lady DMS? Baik, upaya yang dapat dilakukan instansi untuk mempercepat digitalisasi dan meningkatkan skor kelengkapan arsip ASN pada Lady DMS dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, verifikator instansi di Lady DMS dapat melakukan mapping ataupun verifikasi melalui Lady DMS. Yang kedua, instansi dapat menyerahkan dokumen secara kolektif melalui hard disk ataupun layanan penyimpanan cloud. Kemudian dapat dilakukan proses unggah massal yang sebelumnya hanya mencakup praktek penetapan NIP, DRH CPNS, SPMT CPNS, SK CPNS, dan SK PNS yang kini telah diperluas mencakup riwayat golongan ataupun riwayat pendidikan. Yang ketiga, instansi dapat menggunakan API Simpeknas untuk mengintegrasikan Simpek instansi dengan CASN. Kak mau nanya, Iya? kalau DRH CPNS hilang atau tidak tersedia, apa boleh dicetak kembali? Apa berpengaruh ke skor ASN? Tenang saja Sobat SN, kini DRH CPNS tidak berpengaruh ke skor kelengkapan arsip Sobat SN karena Lady DMS secara otomatis sudah menyimpan data DRH terbaru dari MySN. Jadi Sobat ASN tidak perlu mengunduh ulang kembali DRH dari MySN untuk diunggah kembali. Namun, dokumen ini tetap penting karena dapat menjadi rujukan ketika terjadi permasalahan di bidang kepegawaian. Jadi, kalau pengelola kepegawaian masih menyimpan atau memiliki DRH CPNS, sebaiknya tetap diunggah ya. Kak, mau nanya dong, Ya? kalau dokumen praktek penetapan NIP tidak tersedia, solusinya apa ya? Jika instansi sudah mengupayakan maksimal dan tetap tidak menemukan praktek penetapan NIP, silakan menghubungi BKN melalui PIC dengan menyertakan data berupa nama dan NIP untuk nantinya ditindaklanjuti oleh BKN.